kepada Seming. Kali ini, dia tidak pelit. Mengirim gulungan nori yang dibuatnya dengan teliti kepada Seming. Hei, apakah kamu melihat pot bunga malam itu? Ingatlah untuk menyiramnya sekali seminggu, itu sangat penting. Menunggu sampai Seming pulang kerja malam. Dia makan gulungan nori yang dikirim gadis itu. Tiba-tiba, ada riak cinta di dasar hatinya. Dan senyum manis gadis itu. Selalu merangsang hati Seming setiap saat. Sejak itu, dia kembali muda dari kehancuran. Mulai menantikan pertemuan berikutnya dengan gadis itu. Benar, kebaikan akan datang tepat waktu. Malam berikutnya, gadis itu datang tepat waktu ke pos keamanan. Saat menonton TV, gadis itu tiba-tiba bertanya pada Seming. Apakah dia tampan? Tentu saja tampan, dia seorang aktor. Aku bicara tentangmu. Jangan kira kamu bisa menipu saya hanya karena saya tidak melihat. Orang lain bilang saya terlihat sangat maskulin. Meskipun gadis itu tidak bisa melihat wajahnya, tapi baunya di depan hidungku. Sepertinya membuatnya percaya pada kata-kata lelaki itu. Bisakah membuka pintu sedikit? Maaf, hidung saya sangat sensitif. Apakah kamu berolahraga hari ini? Barulah si anak laki-laki menyadari bahwa itu adalah bau kaki keringatnya sendiri. Memang menambahkan aroma pria pada dirinya. Namun juga membuat gadis di depannya merasa terganggu. Dia akhirnya memakai sepatu yang kotor dengan rasa malu. Namun gadis itu tidak mempermasalahkannya. Tetap menonton TV dengan antusias. Namun Seming diam-diam pergi mencuci kakinya. Saat berpisah, gadis itu memperkenalkan dirinya pada anak laki-laki. Namaku Jinghua. Xia Jinghua. Anak laki-laki itu berjabat tangan dengan gadis itu untuk pertama kalinya. Merasa gugup sampai tidak tahu harus berbuat apa. Setelah kontak singkat dengan gadis itu, ia segera menarik tangannya kembali. Namun, saat dua tangan bersentuhan, benih cinta di dalam hati Seming telah tumbuh. Keesokan harinya dia membeli sepatu baru. Dia juga membuka jendela untuk mengudara sebelum Jinghua datang. Dia bahkan menyiram bunga Kamboja malam lebih awal. Dia benar-benar berusaha menghilangkan aroma dari pakaiannya. Ternyata cinta sejati tersembunyi dalam memperhatikan setiap detail satu sama lain. Dia sesekali melihat ke arah tempat Jinghua datang. Menutup mata dan mendengarkan suara tongkat penuntun mengetuk tanah dengan seksama. Sejak saat itu, dia jatuh cinta pada menunggu seperti ini. Dia juga jatuh cinta pada gadis yang tersenyum manis. Akhirnya dia kembali menunggu Jinghua. Mereka makan camilan sambil menonton TV bersama. Seming dengan penuh perhatian menjelaskan alur cerita kepada Jinghua. Namun saat acara TV berakhir, saatnya Jinghua harus pergi. Seming bangkit untuk mengantarnya pergi. Namun tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan cepat, menyebabkan Jinghua terkejut dan jatuh ke tanah. Dalam kepanikan, dia juga memecahkan botol kaca di sebelahnya. Ketika Seming melihatnya, dia segera berlari mendekat. Dia membantu Jinghua untuk duduk di kursi. Namun ketika dia melihat ke bawah lagi, dia menemukan pergelangan kakinya tergores oleh pecahan botol. Maka dia membawa Jinghua ke rumah sakit untuk membalut kakinya. Saat mereka dalam perjalanan pulang bersama Jinghua, Jinghua berjalan tersendat-sendat dengan lambat. Saat itu, Seming dengan sukarela menawarkan untuk memikulnya. Biarkan aku menggendongmu. Jangan menyesal. Tidak apa-apa, naiklah. Nanti jangan menyesal ya. Jinghua berbaring di bahu Seming seperti itu. Ditemani oleh lampu jalan yang hangat berwarna kuning. Seolah-olah dia memiliki tempat beristirahat yang nyaman. Dan Seming juga seakan-akan memikul seseorang. Seseorang yang paling berharga untuk dilindungi di dunia ini. Meskipun perjalanan panjang membuatnya sedikit terengah-engah. Namun dia berharap jalannya lebih panjang. Benar saja, segala sesuatunya berjalan seperti yang dia harapkan. Ketika mereka mencapai arah yang ditunjukkan oleh Jinghua, yang muncul di depan Seming adalah sebuah jalan setapak panjang dan curam. Saat itu Seming baru menyadari peringatan Jinghua. Namun, dalam detik berikutnya, dia kembali penuh semangat. Karena tangga dipenuhi dengan kelopak bunga matahari. Dan gadis manis di belakang. Bagaimana mungkin dia bisa menakuti Seming? Meskipun napasnya terengah-engah, dia tetap tegar. Siapa sangka, tiba-tiba muncul anak nakal di depan. Langsung saja memberikan serangan maut pada Seming. Serangan hebat ini hampir membuat Seming yang lelah hampir roboh. Namun dia tetap bertahan sampai akhir. Dia mengantarkan Jinghua pulang dengan selamat. Jinghua mengeluarkan tiket konser. Namun Seming menolak tawaran itu. Tidak perlu, aku tidak mengerti musik. Lagi pula, tidak ada yang menemani saya pergi. Tidak memiliki teman sungguh menyedihkan. Apakah kamu ingin aku menemanimu? Dia dulu berjalan dengan angkuh. Ditinggalkan sendirian dalam kesunyian yang dingin. Dia bahagia sepanjang waktu saat ini. Tangga pulang ke rumah terasa seperti senar musik. Di bawah kakinya tercipta lagu cinta. Dia berbunga-bunga bahagia. Dengan harapan yang mendesak, konser segera dimulai. Keesokan harinya Jinghua pergi membuat gaya rambut ombak besar yang modis. Kemudian mengenakan gaun bunga yang sudah lama tidak dipakai.
Terakhir, jangan lupa semprot sedikit kabut cinta. Mengoleskan lipstik merah muda remaja. Kemudian membuka pintu. Seketika, dia melihat Zeming yang sudah lama menunggu di luar pintu. Terpesona dan terpikat oleh kecantikan. Di konser, Jinghua tenggelam dalam suara indah. Dia tersenyum, menutup mata, memimpikan masa depan yang cerah. Namun Zeming tidak mendengar satu nada pun. Matanya hanya tertuju pada Jinghua. Seperti dunia hanya berputar di sekitar mereka berdua saat ini. Cinta yang membara hampir meluap dari dasar mata. Setelah konser, mereka pergi ke bar kecil. Jinghua menceritakan bahwa dia juga pernah memiliki keluarga bahagia. Namun kecelakaan mobil merenggut nyawa orang tuanya. Dan membuat matanya terluka. Zeming melihat gadis yang